Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5691 sampai bab 5695. Bab 5691. Tebakannya benar. Setelah perencanaan ratusan juta tahun, semua hasilnya akan dipanen hari ini. Pada saat ini, ekstasi di hati Kaisar Mingzang sangat besar. Selama dia menelan sumber sungai Undet yang telah menyatu dengan Xiao Xiao, dan kemudian menggabungkannya dengan kekuatan sumber sungai panjangnya sendiri. Dia akan benar-benar dan sepenuhnya mengendalikan sungai panjang Undet dan menjadi jiwa Undet ini. Penguasa Changhe melangkah ke alam Kaisar Dewa dalam satu gerakan. Dewa Kaisar. Ini adalah alam yang dia impikan selama bertahun-tahun. Begitu dia melangkah menjadi Kaisar Ilahi, dia akan benar-benar mengambil alih seluruh dunia bawah, menjadi penguasa seluruh dunia bawah, dan menjadi orang besar di lautan kosmik ini. Dengan keagungan tertinggi dan keberadaan abadi. Waktu tidak akan menyerang, reinkarnasi tidak akan padam, dan semua bencana tidak akan menimpa Anda. Yang lain tidak tahu betapa menakutkannya alam Kaisar Ilahi. Dia telah melihat kekuatan Hades dengan matanya sendiri saat itu. Tapi kenapa? Kaisar Mingzang berteriak dalam hatinya dan tampak galak. Mengapa Dewa Hades bisa menjadi penguasa seluruh dunia bawah saat itu, tetapi dia hanya bisa hidup di bawah orang lain dan hidup di dunia bawah ini? Sejak zaman kuno, tujuan Kaisar Mingzang adalah menjadi Kaisar Dewa, melampaui Dewa Hades, dan menjadi penguasa dunia bawah. Tapi Dewa Hades terlalu kuat dan dia tidak bisa tidak menaatinya sama sekali, jadi ketika Kaisar Kematian datang ke dunia bawah, dia sangat bersemangat dan gembira. Dia diam-diam memberikan beberapa trik untuk memicu pertempuran besar antara Kaisar Dewa dan Hades. Ayo, ayo, ayo. Kaisar Mingzang meraung, meninju, dan kekuatan mengerikan dari Kaisar Dewa menyapu seluruh dunia, membombardir 3 patung batu Undet di puncak alam Kaisar Agung, dan terus mundur. Mendekati sumbernya, sungai Undet selangkah demi selangkah. Hahaha, selama aku melahapmu, aku akan benar-benar menjadi penguasa sungai mayat hidup. Kaisar Mingzang meraung dengan percaya diri. Bunuh. Di sisi lain, Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya juga datang untuk membunuh dengan gila-gilaan dan tidak sabar. Semua orang berpacu dengan waktu. Tuan Qin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ning Muyao tampak cemas. Dia tidak menyangka bahwa kartu truf Qin Chen tidak berpengaruh. Sebaliknya, itu memudahkan Kaisar Mingzang dan yang lainnya untuk menggabungkan sumber sungai mayat hidup. Kakak, dari sumber sungai Undet, suara tawa juga terdengar, dengan sedikit kepanikan. Haha, ini menarik. Ternyata kaulah yang diam-diam berencana membunuh Kaisar Dewa Senior. Jadi, hilangnya Kaisar Dewa Senior juga ada hubungannya denganmu. Dan terus bertanya dengan senyuman di wajahnya. Semua orang tercengang. Apakah anak ini sudah menyerah sepenuhnya? Di saat seperti ini, jika Anda tidak memikirkan cara untuk melawan, Anda masih punya waktu luang untuk bertanya. Apakah otak Anda sedang pamer? Senyum Qin Chen, dia pasti memiliki kartu truf. Hanya Molly, setelah melihat senyuman di sudut mulut Qin Chen, begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar dan kejang. Tergantung pada. Dia mengenal Qin Chen dengan sangat baik. Setiap kali Qin Chen tersenyum seperti ini, itu berarti situasinya belum sepenuhnya melebihi ekspektasinya. Tapi sekarang, karena Xiao Xiao telah kehilangan jiwa masa depannya, dia tidak bisa mengendalikan sungai mayat hidup, dan hanya bisa membiarkan Kaisar Mingzang melahapnya. Metode apa lagi yang dimiliki Qin Chen? Molly mengepalkan tangannya erat-erat, merasa khawatir sekaligus gelisah, seperti seorang menantu perempuan yang sedang menyaksikan suaminya berkelahi di lapangan. Perasaan tidak enak membuat jantungnya hampir melompat ke tenggorokannya.
Dia dianggap orang yang pintar, tetapi tidak peduli seberapa keras dia memutar otak, dia tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukan Qin Chen. Tunggu, tunggu. Molly menekan kekuatan jurang di tubuhnya dan menatap intinya sejenak. Jika Qin Chen benar-benar tidak punya solusi, dia akan mempertaruhkan nyawanya dan mengekspos kekuatan jurang itu. Dan kita tidak boleh membiarkan Kaisar Mingzang mengendalikan sungai orang mati. Jika sungai undet ini dikendalikan oleh Kaisar Mingzang, maka dia pasti tidak akan pernah bertemu Lord Qian lagi. Nak, kamu masih punya waktu untuk menanyakan hal ini saat ini. Kaisar Mingzang menyipitkan mata ke arah Qin Chen saat bertarung, dan hatinya tidak bisa menahan gemetar. Untuk beberapa alasan, melihat senyum acuh tak acuh Qin Chen, dia merasa sedikit gugup di dalam hatinya. Qin Chen tersenyum dan berkata, "Apakah kamu takut padaku?" Kaisar Mingzang mendengus dingin, "Apakah kaisar ini akan takut padamu? Apa yang dapat saya lakukan jika saya memberitahu Anda?" Alasan mengapa Kaisar Pemberontakan berkonflik dengan Tuhan dari Hades adalah karena aku berkontribusi padanya. Tapi hilangnya Hades tidak ada hubungannya denganku. Itu adalah keputusannya sendiri. Permaisuri Ming Yue pergi ke jurang maut. Kita harus bertanya pada orang itu dari Kaisar Wu Yue. Kaisar Mingzang menoleh untuk melihat Kaisar Wu Yue. Dengan cibiran di mulutnya. Apa maksudmu? Kaisar Wu Yue Ming memandang Kaisar Mingzang dengan kaget dan marah, hatinya terasa dingin. Apa maksud Kaisar Mingzang dengan mengatakan ini? Apakah dia tahu tentang kolusinya dengan klan Abis? Kaisar besar lainnya juga terkejut. Mereka memandang Kaisar Wu Yue Ming, dan berbagai pemikiran melintas di benak mereka. Itu saja, Qin Chen mengangguk, matanya berkedip. Kata-kata Kaisar Mingzang saat ini langsung memecahkan banyak keraguan di benaknya, membuatnya tiba-tiba tercerahkan. Saya mengerti. Qin Chen tidak bisa menahan senyum lagi. Ternyata tebakan saya sebelumnya banyak yang benar. Anak nakal, apa yang kamu mengerti? Kaisar Mingzang berkata dengan marah. Qin Chen tidak menjawab, tetapi hanya tersenyum dan berkata, saya memahami banyak hal yang tidak saya pahami sebelumnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas jawaban Anda, yang membuat saya lebih percaya diri. Chen menoleh untuk melihat sumber sungai Undet. Tersenyum dan berkata, Xiao Xiao. Kakak, aku di sini, tapi aku tidak bisa mengendalikan sungai Undet. Suara seperti tangisan Xiao Xiao terdengar. Tidak masalah. Qin Chen tersenyum dan membelai sumber sungai mayat hidup, seperti membelai senyuman, kamu melakukan satu hal untuk kakak sekarang. Kakak, beritahu aku. Itu benar, seharusnya ada sesuatu yang terhubung di balik lubang hitam di kehampaan di belakang sumber sungai Undet. Yang perlu Anda lakukan adalah mengontrol sumber sungai panjang Undet untuk membuka lubang hitam dan menghubungkan benda-benda tersebut di belakang lubang hitam. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Kamu tidak perlu mengontrol sumber sungai Undet. Kamu hanya perlu membuka lubang hitam. Buka lubang hitam, oke, kata Xiao Xiao dengan sedikit cemas. Tentu saja, alasan mengapa sumber sungai Undet ini muncul di sini adalah untuk menjaga lubang hitam ini. Itu adalah kunci untuk membuka lubang hitam ini, kata Qin Chen sambil tersenyum. Kunci. Xiao Xiao tanpa sadar mengaktifkan sumber sungai Undet dan mulai bergabung dengan lingkaran lubang hitam di belakangnya. Ledakan. Sumber kekuatan tak kasat mata dari sungai Undet dengan cepat bersentuhan dengan lubang hitam di belakang. Ketika keduanya bersentuhan, seluruh lubang hitam bergetar hebat. Klik, 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 bersamaan dengan getarannya, suara pecahnya ruang terdengar di telinga semua orang. Semua orang menoleh dengan kaget, dan melihat celah perlahan terbuka di lubang hitam jauh di dalam daratan inti. Dari celah tersebut, cahaya menyilaukan perlahan muncul. Ledakan. Saat sinar cahaya ini mekar, nafas panas menyembur keluar, dan seluruh tempat gelap seakan berubah dari malam ke siang dalam sekejap. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kaisar Mingzang melihat lubang hitam yang robek di depannya dengan kaget dan berteriak dengan marah. Apa ini? Qin Chen tersenyum dan berkata, Yang Mulia telah bersembunyi di sungai kematian ini begitu lama. Tahukah Anda bahwa ada sesuatu di balik lubang hitam ini? Apakah ada sesuatu? Saat berikutnya,
mereka melihat dua sungai besar muncul di balik lubang hitam. Kedua sungai panjang ini mengalir deras, dan salah satunya berwarna hitam pekat, dengan banyak bintang mengambang dan tenggelam di dalamnya. Air sungai mengandung garis-garis energi kematian, tetapi energi kematian ini sama sekali berbeda dengan energi kematian di dunia bawah vitalitas. Sungai panjang lainnya, dengan aura kekacauan kuno, berdiri tegak dan megah, dengan banyak bintang mengambang dan tenggelam di dalamnya, seolah-olah dunia baru sedang terbuka. Kedua sungai panjang ini mengalir berkelok-kelok, menuju ke langit dan bumi yang tidak diketahui. Di ujung kedua sungai panjang itu, semua orang seolah-olah samar-samar melihat sebuah dunia, dunia yang berisi cahaya tak berujung. Lalu, apa itu? Di balik asal-muasal sungai panjang orang mati, apakah ada dua sungai panjang yang mirip dengan sungai panjang orang mati? Apakah keduanya terhubung dengan dunia? Apakah itu dunia orang mati? Di negara orang mati ini akhir sebenarnya terhubung dengan dunia bawah. Pada saat ini, semua kaisar dunia bawah tercengang dan tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Di antara kerumunan, Molly bahkan lebih terkejut, tubuhnya gemetar dan dia berkata dengan tidak percaya. Brengsek, brengsek, brengsek. Kedua sungai ini sebenarnya terhubung dengan sungai orang mati, sungai induk dunia bawah. Jika berita ini tersebar, seluruh alam semesta awal akan meledak. Pantas saja Sun Turtle mengatakan sebelumnya bahwa ada hal-hal baik yang ia kenal di kerajaan kematian ini. Yang dirasakannya adalah galaksi kacau di balik lubang hitam. Bos, ini Netherworld Galaxy, kampung halamanku adalah Netherworld Galaxy. Di dunia yang kacau, Xiaolong melompat dengan penuh semangat di belakang Blazing Sun Turtle. Tebakanku memang benar. Melihat dua sungai familiar di lubang hitam, Qin Chen menyeringai. Galaksi Netherworld dan Galaksi Chaos adalah anak sungai yang mengalir dari sungai panjang orang mati. Mereka mengalir dari dunia bawah ke laut kosmik, menghubungkan dua dunia. Kalau begitu, aku juga bisa menerobos ke alam dunia. Kaisar Agung, booming. Aura matahari yang bergulir melonjak dan bergabung ke dalam tubuh Qin Chen. Aura awalnya stagnan Qin Chen melonjak dalam sekejap. Karena dia sangat familiar dengan dua sungai panjang itu. Sebenarnya adalah dua sungai panjang di alam semesta aslinya. Yang satu adalah galaksi Netherworld di alam semesta yang gelap, dan yang lainnya adalah galaksi kekacauan di 10.000 bentuk dewa di medan perang semua ras. Bab 5692. Tunggu apa lagi? Ledakan. Saat Xiao Xiao membuka dunia lubang hitam, hembusan sinar matahari yang panas mengalir keluar dari dunia lubang hitam seperti lautan yang memancar dan dengan cepat menyatu ke dalam tanah gelap ini. Evolusi jalan biasa yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan jalan biasa di alam semesta awal, digabungkan dengan kekuatan jalan di dunia bawah. Dan kekuatan jalan di dunia ini dengan cepat diserap oleh Qin Chen, dan digabungkan dengan ketiganya. 1000 dunia bawah dalam kombinasi avenue di tubuhnya. Ledakan. 3000 jalan di dunia yang dan 3000 jalan di dunia bawah, dua kekuatan yang sangat berbeda ini dengan cepat bergabung. Mereka mewakili yin dan yang dari segala sesuatu dan perputaran langit dan bumi. Boom boom boom. Aura Qin Chen, yang selalu terjebak di alam kaisar setengah langkah, meledak seperti gunung berapi yang memancar pada saat ini, melesat langsung ke langit dan bumi. Kaisar Agung. Ini adalah keberadaan yang menakutkan di atas alam transenden. Setelah terjebak begitu lama, Qin Chen akhirnya berhasil menembus belenggu di tubuhnya dan benar-benar bergerak menuju alam Kaisar Agung. 3000 jalan yin dan yang adalah tulang, mengeraskan tubuhnya dan membentuk kembali tubuhnya. Hahaha, orang ini Qin Chen, orang ini. Aku tahu dia masih memiliki kartu truf, dan kartu truf, alam semesta awal. Aku tidak menyangka lubang hitam akan terhubung ke alam semesta awal, hahaha. Molly meraung kegirangan, air mata hampir mengalir di wajahnya. Ini sangat menakutkan. Tadi itu sangat menakutkan. Meskipun dia sangat percaya pada Qin Chen, Molly masih merasa cemas. Bagaimanapun, ini terkait dengan kebahagiaannya dan Tuan Qian di masa depan. Kini, hatinya akhirnya benar-benar lega. Semuanya masih di bawah kendali Qin Chen, masih terkendali.
Anak ini sebenarnya menerobos Kaisar Agung. Dia belum menjadi Kaisar Agung. Sekelompok Kaisar dunia bawah di samping Molly menatap Qin Chen dengan ngeri, dengan keterkejutan di mata mereka. Kekuatan dan keagungan Qin Chen membuat semua orang lupa bahwa tingkat kultivasinya hanya berada di puncak transendensi. Sekarang dihadapkan pada adegan terobosan yang luar biasa, semua orang tercengang, dan kemudian mereka Sekarang dihadapkan pada adegan terobosan yang luar biasa, semua orang tercengang, dan kemudian mereka tiba-tiba menyadari bahwa anak laki-laki di dunia di depan mereka, sebelumnya. Bahkan Kaisar Agung pun tidak. Kaisar yang sangat transenden berani menantang Kaisar Dewa setengah langkah Mingzang, dan dia masih begitu kuat dan mendominasi. Melihat ke belakang sekarang, itu seperti mimpi. Ledakan. Pada saat ini, aura jalan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitar Qin Chen. Dia belum pernah mampu menembus alam Kaisar Agung sebelumnya karena dia tidak memiliki kekuatan dunia segera terpengaruh oleh perpaduan ganda jalan dunia bawah dan jalan bumi. Selain itu, perasaan keakraban yang samar-samar tiba-tiba muncul di benak Qin Chen. Inilah nafas alam semesta yang asli. Alam semesta awal telah disempurnakan oleh Qin Chen. Pada saat ini, setelah merasakan keberadaan Qin Chen, jalan besar di alam semesta awal berkerumun menuju tubuh Qin Chen seperti orang gila. Alam semesta awal sangat familiar. Ayo, ayo. Qin Chen mengulurkan tangannya dan menutup matanya. Persepsinya bersentuhan dengan cara surgawi dari alam semesta awal jalan besar dunia itu seperti air banjir yang meruntuhkan tanggul mengalir deras dari lubang hitam. Mengelilingi Qin Chen seolah-olah menyembah tuannya. Saat ini, alam semesta awal. Seluruh alam semesta awal bergetar hebat, dan kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya mendidih di langit. Dengan cepat bergegas menuju galaksi Netherworld di alam semesta yang gelap dan galaksi yang kacau di medan perang semua ras, raksasa dan terus-menerus bergegas menjauh. Pemandangan seperti itu langsung membuat orang-orang kuat di seluruh alam semesta awal merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Surga, wilayah umat manusia. Sesosok tiba-tiba muncul, dia mengangkat kepalanya dan memandang ke langit yang luas dengan ngeri. Kekuatan sungai panjang di surga mengalir, seolah-olah akhir telah tiba. Tuan Xiao Yao, apa yang terjadi? Sosok-sosok muncul bersebelahan, termasuk naga leluhur, budak hitam, Fang Muling, Tuan Istana Guanghan dan lainnya mata menunjukkan keterkejutan. Langit seluruh alam semesta awal seperti air mendidih pada saat ini, jalannya bergelombang dan bergulir terus-menerus. Pemandangan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Aku juga tidak tahu, sepertinya ada sesuatu yang memicu asal mula dao surgawi di alam semesta awal dan menyebabkan gejolak seluruh alam semesta awal. Takut asal mula dao surgawi. Hati Heinu dan yang lainnya tergerak. Mereka tiba-tiba melihat ke arah mana jalan itu mengalir. Wus dengan sinar cahaya menembus kehampaan. Jalan mengalir. Itu adalah harta karun ilahi dari segala sesuatu di medan perang semua ras. Disinilah, di mana galaksi kekacauan berada, kata Supreme Xiao Yao dengan sungguh-sungguh. Medan perang semua ras saat ini telah menjadi tempat di mana semua ras berkembang. Tidak ada lagi pertempuran. Xiao Yao Supreme dan yang lainnya bergoyang dan sampai ke Chaos Galaksi. Mereka melihat Chaos Galaksi yang tak berujung bergerak maju, di ujung yang samar-samar, seolah-olah di sana ada tembok pembatas gelap gulita yang muncul, dan di dalam tembok pembatas itu, aura kematian yang mengerikan memancar. Aura ini adalah. Merasakan aura kematian ini, semua orang terkejut. Gumpalan kekuatan jalan kematian bergabung dengan aura jalan kosmik awal di galaksi yang kacau, dan aura menakutkan berkembang. Inilah nafas jalan dunia bawah. Sesosok tiba-tiba muncul di samping Xiao Yao Supreme dan yang lainnya. Melihat orang ini, semua orang buru-buru memberi hormat, Senior Tuoba. Orang yang datang tidak lain adalah nenek moyang Tuoba dari klan Tuoba. Sebagai orang kuat yang pernah memiliki 3 tingkat transendensi, leluhur Tuoba kini menjadi orang terkuat di pihak Xiao Yao Supreme. Setelah leluhur Tuoba muncul di sini, dia memandang dengan sungguh-sungguh ke ujung galaksi yang kacau,
dengan ekspresi terkejut, aura dunia bawah memang merupakan aura jalan dunia bawah. Mengapa, di ujung galaksi yang kacau, akankah aura jalan dunia bawah muncul? Dunia bawah. Bagi mantan leluhur Tuoba, keberadaannya seperti mimpi buruk. Saat itu, sebagai orang terkuat di 33 domain selatan, dia pergi ke kamp alam semesta selatan untuk bertarung. Dia juga menyaksikan invasi dunia bawah. Dalam pertempuran itu, langit gelap dan bumi gelap di antara para kaisar pada intinya. Bahkan memikirkannya sekarang, jantungnya masih berdebar-debar. Sebagai peserta dalam pertempuran itu, dia secara alami tidak akan mengakui kesalahannya. Aura kematian yang mengerikan di depannya adalah aura dunia bawah. Lagi pula, meskipun galaksi yang kacau ini bisa mengarah ke dunia bawah, mengapa aura jalan besar alam semesta awal berkerumun menuju kehampaan dunia bawah? Apa yang ada di balik kehampaan? Leluhur Tuoba dan yang lainnya memandangi nafas surga yang perkasa dan melonjak dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Situasi ini jelas tidak normal. Dunia bawah, bisakah kamu mengatakan? Tiba-tiba, Xiao Yao Supreme sepertinya memikirkan sesuatu, matanya terkejut, dan dia kehilangan suaranya, Qin Chen. Qin Chen pergi ke dunia bawah begitu lama, tapi tidak ada gerakan. Jika visi alam semesta awal tidak jika Anda ingin Xiao Yao Supreme menemukan penjelasannya, maka hanya Qin Chen yang bisa menjelaskannya. Saat pikirannya bergerak, Xiao Yao Supreme tiba-tiba merasakan sesuatu. Sebuah slip giok tiba-tiba muncul di tangannya. Senior Tuoba, tidak hanya galaksi Chaos ini, tetapi juga galaksi Netherworld di alam semesta gelap juga mengalami kerusuhan seperti itu. Dunia lubang hitam juga muncul di ujung galaksi Netherworld, dan kekuatan dao besar alam semesta gelap adalah juga mengalir ke dunia lubang hitam. Ya, Qin Chen pasti benar. Xiao Yao Supreme menegaskan, ini adalah intuisi yang dalam. Qin Chen, Fang Muling bergumam pada dirinya sendiri, melihat ke ujung kehampaan dengan mata berapi-api, dan tanpa sadar ingin terbang. Tidak. Tapi dia tiba-tiba dihentikan oleh leluhur Tuoba. Senior Tuoba, Fang Muling buru-buru memandang leluhur Tuoba, bertanya-tanya mengapa dia menghentikannya. Saya dapat merasakan bahwa ada beberapa kekuatan yang sangat menakutkan di ujung kehampaan. Kekuatan itu jauh lebih unggul dari milik saya. Jika Anda pergi ke sana dengan gegabah, Anda pasti akan mati. Kata leluhur Tuoba dengan sungguh-sungguh. Apakah ada kekuatan yang lebih unggul darimu, senior? Fang Muling dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Leluhur Tuoba pernah menjadi ahli transenden 3 tingkat dan orang terkuat di 13 wilayah selatan. Ini akan membuatku semakin pergi ke sana. Fang Muling berkata dengan cemas, jika Qin Chen yang menghubungkan dunia ini, itu berarti dia dalam bahaya di sana, dan kita perlu membantunya. Di sana sekarang, Anda tidak dapat banyak membantunya. Xiao Yao Supreme berpikir, dengan kekuatan Anda saat ini, apalagi apakah Anda dapat dengan aman menerobos penghalang dan memasuki dunia bawah. Bahkan jika Anda berhasil, Anda mungkin tidak dapat membantu Qin Chen. Jangan lupa, Qin Chen ditemani oleh Kaisar Netherworld, salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah. Xiao Yao Supreme menyipitkan matanya dan berkata, dalam keadaan normal, carilah Suyuan Wewe, Zhao Shuyuan. Bahkan jika jalur antara alam semesta awal dan dunia bawah terbuka, itu tidak akan menyebabkan begitu banyak kekuatan jalan di alam semesta awal mengalir ke dunia bawah. Sekarang, jika saya menebak adegan ini dengan benar, entah Qin Chen secara aktif memanggil kekuatan alam semesta asli, atau jalan asli dari alam semesta awal merasakan bahwa Qin Chen membutuhkan bantuan, jadi dia mengambil inisiatif untuk pergi di sana. Apapun alasannya, kita hanya perlu pergi. Membantu memobilisasi lebih banyak kekuatan jalan untuk dikirim ke dunia bawah seharusnya dapat membantu Qin Chen, kata Xiao Yao Supreme dengan suara yang dalam. Budak kulit hitam dan yang lainnya mengerutkan kening dan berkata, begitukah? Ini hanya tebakan saya, tapi seharusnya mendekati 10. Lalu tunggu apa lagi? Fang Muling berkata dengan suara yang dalam, senior Xiao Yao, kamu mengerahkan kekuatan alam semesta awal untuk menuju ke ujung lubang hitam.
Senior Tuoba, kami akan segera mengirimkan pesan kepada ayah dan yang lainnya dan minta mereka untuk memobilisasi seluruh 13 wilayah selatan. Datanglah dengan kekuatan jalan. Setelah mengatakan ini, Fang Muling segera bergoyang dan pergi dengan membawa pesan. Setelah beberapa saat, kekuatan laut kosmik di pinggiran alam semesta awal juga mendidih seketika. Bab 5693, Menerobos Kaisar Agung. Di luar alam semesta awal, kekuatan jalan di lautan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya sedang bergulir masuk. Dengan dukungan kekuatan jalan di lautan alam semesta, kekuatan jalan di alam semesta awal bisa dikatakan tidak ada habisnya, dan di sana tidak perlu khawatir akan mengering. Gadis kecil ini, Xiao Yao Supreme menggelengkan kepalanya, dan setelah mengirim pesan, dia segera duduk bersila. Mengaktifkan kekuatan jalan seluruh alam semesta awal dan bergegas ke galaksi yang kacau. Alam semesta yang gelap adalah tempat galaksi Netherworld berada. Penguasa alam semesta gelap juga sedang duduk bersila saat ini. Di sampingnya adalah penguasa Paviliun Tianji dan orang-orang kuat transenden lainnya, yang juga memobilisasi kekuatan alam semesta gelap dan memasuki galaksi Netherworld. Ledakan. Dengan bantuan semua orang, gelombang aura jalan kosmik awal menyerbu ke dalam kehampaan, seperti tsunami. Neraka. Di asal-muasal sungai orang mati, tubuh Qin Chen melonjak dengan jalan besar. Kekuatan 3000 jalan dunia bawah menyatu dengan aura jalan duniawi untuk membentuk kembali tubuh Qin Chen. Ledakan. Aura kaisar yang menakutkan melonjak keluar dari tubuh Qin Chen, naik dengan cepat dan mencapai langit. Kaisar Agung, gumam Qin Chen, merasakan tubuhnya, yang awalnya terdiri dari daging dan darah, kini telah berevolusi menuju aturan di bawah perpaduan jalan Yin dan Yang. Menggunakan kekuatan aturan jalan untuk membentuk kembali tubuh. Pemandangan itu begitu mengerikan hingga mengejutkan dunia. Kaisar Si Huang dan Kaisar dunia bawah lainnya gemetar ketika mereka melihat ini, berdasarkan aturan evolusi 3000 jalan, anak ini, sungguh hebat. Ada banyak sekali cara hebat di dunia, dan siapa yang memenuhi syarat untuk mengintegrasikan semua aturan cara hebat di dunia. Sangat jarang menguasai hanya satu jalan, apalagi menguasai 3000 jalan. Integrasi 10.000 cara sudah menjadi jalan yang diambil Kaisar Mingzang untuk menjadi Kaisar Dewa. Tapi sekarang, Qin Chen, seorang Kaisar Puncak yang transenden dan terobosan, sebenarnya telah mengambil jalan 3000 jalan, yang membuat semua orang tidak terkejut. Jika kamu menjadi Kaisar Agung dengan satu jalan, kamu bisa menaklukkan keabadian. Jadi, seperti apa pencapaianmu di masa depan jika kamu menggunakan 3000 jalur utama dunia bawah yang tak ada habisnya untuk menerobos Kaisar Agung? Mereka juga bingung, bagaimana ini dilakukan. Mengapa ini? Apakah ada orang di dunia ini yang dapat mengendalikan kekuatan aturan 3000 Dao? Luar biasa, yang lain benar-benar hilang cahayanya. Karena sekarang Qin Chen baru saja menerobos Kaisar Agung, dan tekanan luar biasa dari Kaisar Agung telah membuat mereka merasakan tekanan yang tak ada habisnya dan sulit bernapas. Tidak jauh dari situ, Kaisar Mingzang juga ketakutan. Dunia di balik asal mula sungai mayat hidup dan perubahan pada Qin Chen telah melampaui ekspektasi awalnya, dan banyak hal telah berkembang ke arah di luar kendalinya. Ini tidak bisa dilanjutkan. Hilangnya kendali yang sering terjadi membuat Kaisar Mingzang merasakan krisis yang kuat. Sialan, nak, jadi bagaimana jika kamu menerobos Kaisar Agung? Bagaimana Kaisar Agung bisa menghentikan Kaisar Dewa ini? Kaisar Mingzang tidak bisa lagi menahan diri, dan dengan ekspresi gila. Dia membakar asal-usulnya sendiri dan tiba-tiba diaktifkan kekuatan Sungai Undet. Ledakan, Sungai Panjang Undet melonjak, dan kekuatan mengejutkan dari Kaisar Ilahi menyapu, dengan keras mengguncang 3 patung batu mayat hidup. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan melonjak, dengan kekuatan Kaisar Ilahi yang tak tertandingi, menekannya dalam sekejap. Di atas sumber, perlu untuk memblokir jalan langit dan bumi di belakangnya, memblokir kemampuan Qin Chen untuk menyerap kekuatan alam yang, dan mencegah terobosannya. Kakak, seluruh tubuh Xiao Xiao terguncang, gemetar hebat di bawah tekanan Kaisar Mingzang, tidak mampu menjaga lubang hitam di belakangnya tetap terbuka. Wah, meskipun kamu telah membawa kembali roh sungai orang mati,
dia tidak bisa mengendalikan sungai orang mati sekarang. Selama dia ditekan, dunia lubang hitam bisa disegel. Bagaimana kamu bisa menerobos? Zhang Kaisar berteriak dengan marah, dan dia tahu dengan matanya sekilas bahwa jika Qin Chen ingin menerobos Kaisar, dia harus mengintegrasikan nafas dunia dapat terus menerobos. Dalam sekejap, tekanan mengerikan dari Kaisar Dewa menyelimuti dirinya. Dia tidak menargetkan Qin Chen, tetapi langsung menekan Xiao Xiao untuk menutup kekosongan lubang hitam. Saudaraku, Xiao Xiao merasa sangat tidak nyaman, kata Xiao Xiao dengan sedikit kesakitan di bawah tekanan Kaisar Mingzang. Ini, merepotkan. Tidak jauh dari situ, Mo Li mengubah ekspresinya, dan Ning Muyao juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Kaisar Mingzang begitu menakutkan, dan dia langsung menekan Xiao Xiao. Setelah menjaga sungai orang mati selama bertahun-tahun, kendali Kaisar Mingzang atas sungai orang mati telah mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Hahaha, nak, kamu mati juga. Dengan raungan, Kaisar Mingzang berjalan seperti naga dan harimau, dan kekuatan suci yang tak ada habisnya berkembang di sekelilingnya. Dia mengambil langkah ke depan dan meninju Qin Chen dengan keras aura yang menakutkan. Sepanjang kehampaan, itu dengan cepat melewati Qin Chen. Serangan kausal, samar-samar, Qin Chen sepertinya melihat bahwa karena dia mencegah Kaisar Mingzang menjadi Kaisar Dewa, ada semacam sebab dan akibat di antara mereka. Dan Kaisar Mingzang sebenarnya meneruskan serangan itu langsung ke dirinya sendiri melalui kekuatan sebab dan akibat ini. Ledakan, tubuh Qin Chen bergetar saat dia membuat terobosan, dan tubuh Tao yang belum pernah dipadatkan bergerak, seolah-olah akan hancur. Sekarang, dia berlari ke alam Kaisar Agung. Bagaimana dia bisa menahan serangan puncak Kaisar Dewa setengah langkah Mingzang? Hahaha, nak, Kaisar ini telah memasuki ranah Kaisar Dewa setengah langkah. Jadi bagaimana jika Anda menerobos Kaisar dengan 3000 jalan? Bagaimana Anda bisa menghentikan saya sendiri? Kaisar Mingzang meraung dengan marah, melancarkan serangan yang tidak bermoral dan serangan gila. Kekuatan ilahi yang menakutkan terus menekan Xiao Xiao dan Qin Chen, menyebabkan retakan segera muncul di tubuh Qin Chen. Sialan, Tuan Qin, tunggu. Ning Muyao mengertakkan giginya, dengan ekspresi galak di wajahnya, dan dia hendak bergegas ke depan, tetapi sebelum dia bisa bergegas keluar, dia tiba-tiba dihentikan oleh Qin Chen. Jangan khawatir, Qin Chen memiliki aura menakutkan di sekujur tubuhnya, dengan senyuman di wajahnya. Sudah waktunya, kenapa kamu tidak terburu-buru? Ning Muyao memandang Qin Chen dengan tidak percaya, dan semua orang juga terkejut. Qin Chen menoleh untuk melihat Kaisar Mingzang dan berkata dengan acuh tak acuh. Kaisar Mingzang, ketika Anda merancang Hades, apakah menurut Anda dengan kekuatan Hades, Anda tidak akan menyadarinya sama sekali? Apa maksud Anda? Mingzang berpikir dalam hatinya. Terkejut, tidak, kamu ingin menghancurkan hati Taoku. Untuk menghancurkan hati Taomu, kamu terlalu banyak berpikir, gumam Qin Chen, kamu meremehkan Dewa Hades. Dan kamu juga meremehkan dunia. Sobat, kamu sudah lama bersembunyi, pernahkah kamu berpikir bahwa kamu seperti burung kuning yang mengejar jangkrik, tetapi ada belalang di belakangnya? Nak, diamlah. Kamu bisa menggunakan cara apapun yang kamu punya untuk pamer. Mari kita lihat bagaimana aku bisa mengalahkanmu sampai mati. Kaisar Mingzang meraung dengan marah, dan dengan gila-gilaan mengaktifkan kekuatan Sungai Undet untuk menekannya. Ledakan. Retakan di tubuh Qin Chen menjadi semakin dalam. Namun, Qin Chen masih memiliki senyuman di bibirnya, dan ekspresi ini membuat Kaisar Mingzang merasa tidak nyaman dan entah kenapa merasa tidak nyaman. Aku tidak menyadarinya sampai sekarang. Semua ini sebenarnya sudah ditentukan. Kita hanyalah ikan dalam takdir, dan kita semua adalah ikan yang ingin melepaskan diri dari belenggu takdir. Gumam Qin Chen. Mulutnya, memandang ke arah Xiao Xiao, dan menyeringai, Xiao Xiao, tunggu sebentar, kakak akan menemukan seseorang untuk membantumu. Dengan raungan, kekuatan dosa yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Chen. Segera setelah kekuatan berdosa ini dilepaskan,
Itu segera beresonansi dengan sungai panjang mayat hidup di luar kerajaan mayat hidup yang diaktifkan oleh Kaisar Mingzang dan dengan gila-gilaan menekan Xiang Xiao dan Qin Chen bergetar hebat. Pada saat ini, bangun. Ini adalah. Kaisar Mingzang terkejut. Pada saat ini, dia merasa sungai Undet di bawah kendalinya sedikit lepas. Apa yang terjadi? Dia melihat kekuatan dosa yang dilepaskan oleh Qin Chen dengan kaget dan marah, dan pupil matanya menyusut. Kekuatan lautan bencana abadi. Anak ini sebenarnya mengendalikan jejak kekuatan lautan bencana abadi permaisuri Ming Yue. Apa yang ingin dia lakukan? Kaisar Ming Lima Gunung, ke-10 Hall Emperor Yama dan yang lainnya mengenali tampilan Qin Chen sekilas. Kekuatannya ternyata adalah kekuatan laut bencana abadi, dan saya terkejut. Sisi, apakah kamu merasakan ini? Qin Chen menundukkan kepalanya, matanya langsung menembus kehampaan yang tak berujung dan melihat ke laut bencana abadi, dan 6 keinginan di istana. Terobosan Sisi dalam latihan di depan Magic Qin. Ledakan. Saat berikutnya, lautan bencana abadi, yang awalnya sangat tenang dalam formasi langit terlarang 9 meter dan diselimuti oleh penjaga dosa, mulai mendidih dengan hebat dan tidak dapat dijelaskan. Di inti laut bencana abadi, Kaisar Abadi dan wanita bintang kegelapan yang menjaga tempat ini tiba-tiba membuka mata mereka, mengangkat kepala, dan memandang ke langit tak berujung dengan ngeri. Sungai induk dunia bawah, perlahan muncul. Dan cari Suyuan, debu. Di istana inti yang diselimuti oleh 3 harta karun ini, istana Siming, bintang dosa, dan piano iblis 6 keinginan, aura dosa mengalir ke seluruh tubuh. Sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat sungai panjang Undet di atas kepalanya. Itu Chen, dia, di sungai mayat hidup dan membutuhkan bantuanku. Dengan gumaman, Chen Sisi tiba-tiba naik ke langit. Boom! Dia membawa istana inti dan 3 harta karun di sekujur tubuhnya. Saat berikutnya, semua orang terkejut. Di matanya, lautan bencana abadi yang awalnya tergantung di dunia bawah bergemuruh ke langit, berubah menjadi bima sakti hitam yang perkasa. Dan tiba-tiba bersentuhan dengan sungai panjang Undet di atasnya. Kepala, bagaikan sungai besar yang mengalir kembali, sungai yang panjang mengalir ke laut, lautan bencana abadi dan sungai panjang kematian menyatu. Tidak ada ketidakharmonisan sama sekali. 2 sungai panjang yang seharusnya benar-benar berbeda itu menyatu saat ini, dan aura yang mencapai langit segera meledak. Ledakan, sosok Sisi membubung ke langit dan menyatu ke dalam sungai panjang Undet. Sungai panjang Undet tidak menghalanginya sama sekali, melainkan mengelilinginya seperti bintang yang menahan bulan. Seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melalui kehampaan yang tak berujung dan tiba kerajaan mayat hidup dalam sekejap. Tempat inti muncul di sebelah Qin Chen. Ayo, carilah Suyuan Seh yang sepertinya memiliki resonansi dengan Yongji Nihai. Bab 5694 Putri Hades. Melihat sosok ini bersinar dengan cahaya ilahi warna-warni, semua orang yang hadir tercengang. Seseorang benar-benar memasuki tempat inti ini tanpa menyadarinya. Yang lebih menakutkan semua orang adalah lautan bencana abadi yang menyatu dengan sungai Undet. Pada saat ini, lautan bencana abadi yang luas dan gelap naik ke langit, membentuk pilar hitam yang menghubungkan dunia bawah. Yang terlihat jelas oleh semua orang. Apa yang terjadi? Mengapa lautan bencana abadi permaisuri Ming Yue tidak menolaknya sama sekali setelah bersentuhan dengan sungai kematian? Mengapa? Tidak dapat mempercayai mata mereka ketika melihat pemandangan ini. Sungai Undet sangat luas, tapi juga sangat eksklusif. Jika kekuatan biasa berani menghubunginya dengan gegabah, mereka pasti akan ditolak dan dijadikan sasaran olehnya tanpa pelanggaran apapun, seperti sungai panjang yang mengalir ke sungai. Laut, tempat segala sesuatu kembali, adalah pemandangan yang mengejutkan semua orang yang hadir. Dan siapakah wanita yang tiba-tiba muncul? Sepertinya dia bisa mengendalikan lautan bencana abadi. Semua ini sepenuhnya di luar pemahaman dan kognisi banyak kaisar dunia bawah yang hadir. Chen. Di bawah cahaya warna-warni, Sisi menatap Qin Chen, dengan cahaya yang bergerak dan menarik muncul di matanya. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang,
mereka melihat wanita yang tampak seperti Dewi ini tiba-tiba bergegas ke pelukan Qin Chen, wajahnya dengan penuh kasih menempel di dada Qin Chen. Burung kecil menempel padanya, penuh cinta. Sisi. Qin Chen memeluk Sisi dan membelai rambut Sisi yang berterbangan, hatinya dipenuhi kebahagiaan dan kepuasan. Ledakan. Aura jalan besar pada kedua orang itu bergejolak dan menyatu satu sama lain, yang semuanya berdampak pada alam Kaisar Agung. Ketika aura dunia yang mengepul memasuki tubuh Qin Chen, itu juga memperkuat kekuatan dan cahaya Sisi tidak ada habisnya. Tidak jauh dari situ, mata Ning Muyao membelalak, dengan sedikit kesedihan yang tidak disengaja di matanya. Apakah ini, wanita Tuan Qin? Melihat wanita dengan cahaya ilahi berwarna-warni dan sosok cantik di depannya, Ning Muyao entah kenapa, tapi ada kesedihan yang tak bisa dijelaskan di hatiku, yang menghapus kesedihan itu. Apa yang terjadi? Kaisar Mingzang meraung. Dia benar-benar ketakutan dan marah. Pada saat lautan bencana abadi menyatu dengan sungai orang mati, dia samar-samar merasakan kendalinya atas sungai kematian. The Dead sebenarnya melemah. Kamu adalah keturunan permaisuri Ming Yue. Tapi mengapa lautan bencana abadi ini bisa diintegrasikan ke dalam sungai Undead? Mengganggu kendaliku atas sungai Undead. Ini tidak mungkin. Kaisar Mingzang dengan panik memobilisasi asal-usulnya, mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas sungai tersebut. Kendalinya atas sungai mayat hidup tidak berguna karena semakin banyak lautan bencana abadi yang mengalir ke sungai mayat hidup, kendalinya atas sungai mayat hidup terus melemah. Dan pada saat yang sama, penindasannya terhadap Xiao Xiao juga melemah secara alami. Sejumlah besar aura Yang Jian yang tidak tertekan mengalir deras ke tubuh Qin Chen dan Sisi, dengan cepat meningkatkan budidaya mereka. Apakah kamu belum mengerti? Qin Chen memandang Kaisar Mingzang dengan rasa kasihan di matanya. Apa yang kamu pahami? Lautan bencana abadi sebenarnya adalah anak sungai dari sungai orang mati. Qin Chen menghela nafas. Apakah lautan bencana abadi merupakan anak sungai dari sungai panjang orang mati? Mendengar ini, semua kaisar dunia bawah yang hadir tercengang. Bagaimana ini mungkin? Terutama murid dari 4 kaisar besar seperti Kaisar Wu Yueming menyusut hingga seukuran ujung jarum dalam sekejap. Mereka tahu asal-muasal laut kesengsaraan abadi. Itu dibentuk oleh permaisuri Ming Yue yang memadatkan kekuatan dosa yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah setelah mencapai Taoisme. Apakah ini mengejutkan? Qin Chen dengan lembut memeluk Sisi, dan kemudian memandang Kaisar Mingzang. Mingzang, jika Anda bersembunyi dalam kegelapan selama ini, Anda harus tahu bahwa Sisi sebenarnya adalah keturunan permaisuri Ming Yue. Kaisar Mingzang memandang Qin Chen dengan galak. Sisi memiliki beberapa tebakan tentang identitasnya, dan bahkan semua yang telah dilakukan Qin Chen di Yongji Nihai, termasuk rencananya melawan Kaisar Wu Yueming dan lainnya, dia tidak tahu. Ada persepsi dan tebakan. Hanya untuk mengintainya sendiri, dia belum mengungkapkannya, karena menurutnya, keturunan permaisuri Ming Yue tidak cukup untuk mempengaruhi rencananya. Kata-kata Kaisar Mingzang membuat hati semua orang berdebar kencang, dan mereka semua memandang Sisi dengan heran. Wanita ini sebenarnya, keturunan permaisuri Ming Yue. Semua orang bersemangat, pantas saja orang ini bisa mengendalikan lautan bencana abadi. Pada saat ini, banyak kaisar dunia bawah memandang Sisi dengan mata lembut dan penuh hormat. Sebagai pewaris pemimpin 4 kaisar besar yang telah memimpin dunia bawah selama bertahun-tahun, setiap orang memiliki rasa hormat yang tidak dapat dijelaskan kepada Sisi. Bayangan pohon yang terkenal. Tidak peduli bagaimana sejarah ditulis, kontribusi permaisuri Ming Yue terhadap dunia bawah tidak dapat dihapus oleh siapapun. Jadi apa? Qin Chen tersenyum, sepertinya kamu hanya tahu bahwa ibu Sisi adalah permaisuri Ming Yue, tetapi kamu tidak tahu siapa ayahnya. Ayahnya. Kaisar Mingzang mengerutkan kening dan melihat ekspresi Sisi tiba-tiba berubah, hatinya terkejut, dan dia kehilangan suaranya. Apa maksudmu? Ya, ayah Sisi adalah Dewa Hades yang telah menguasai dunia bawah ini selama bertahun-tahun. Dan Sisi adalah Dewa dunia bawah. Putri dunia bawah ini, putri dunia bawah dalam arti sebenarnya. Kata Qin Chen dengan percaya diri sambil menggendong Sisi. Ledakan.
Dia dan Sisi sama-sama bersinar dengan cahaya ilahi. Aura menakutkan dan kata-kata agung itu mengejutkan dunia dan menyebabkan gemuruh di seluruh jalan dunia bawah. Dia, putri dunia bawah. Semua pikiran kaisar meraung, dan mereka semua memandang Qin Chen dan Sisi di sampingnya dengan mata tercengang. Ya Tuhan, Putri Hades. Tuan Mingshen dan Permaisuri Mingyue secara tak terduga. Semua kaisar hampir tertegun sejenak. Meskipun Putri Permaisuri Mingyue memiliki status bangsawan, dia hanya dapat dilihat dengan sedikit rasa hormat oleh semua orang. Tetapi identitas Putri Dewa Hades benar-benar tertinggi di dunia bawah. Alasan mengapa dunia bawah bisa berdiri di lautan kosmik saat itu justru karena keberadaan Lord Hades. Dia ternyata adalah Putri Hades. His. Terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh dunia. Ning Muyao memandang Sisi dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Chen, aku, Putri Dewa Hades. Sisi dengan ringan membuka bibir merahnya dan berkata dengan terkejut. Qin Chen mengangguk. Ia selalu berspekulasi tentang identitas ayah Sisi. Baru setelah Kaisar Mingzang terungkap dan membocorkan beberapa informasi barulah dia benar-benar yakin. Meskipun Permaisuri Ming Yue sangat berkuasa saat itu, dia ingin membangun reinkarnasi independen di laut kosmik sehingga jiwa Sisi selalu dapat bereinkarnasi di alam semesta asli tanpa kembali ke dunia bawah. Bagaimana ini bisa dilakukan oleh Kaisar Puncak? Bahkan Kaisar Mingzang saat ini takut dia tidak dapat melakukannya. Namun menurut informasi dari Kaisar Abadi, Permaisuri Ming Yue melakukannya saat itu. Karena ini bukan dilakukan olehnya, melainkan oleh Hades yang berdiri di belakangnya. Hanya Dewa Hades tertinggi yang dikabarkan yang dapat membentuk reinkarnasi kecil untuk Sisi di alam semesta asli selain reinkarnasi independen. Setelah Permaisuri Ming Yue menghilang ke dalam jurang, dia memecahkan penghalang antara dunia bawah dan jurang maut, memaksa masuk ke dalam jurang. Dan bahkan menyebabkan seluruh jurang menjadi panik. Kecuali orang kuat seperti Hades, tidak ada orang lain yang bisa melakukan hal seperti itu suatu hal. Tentu saja, ini selalu menjadi dugaan Qin Chen sebelumnya. Baru setelah dia memasuki sungai orang mati, bersentuhan dengan asal-muasalnya, dan merasakan hubungan unik antara kuasa dosa dan sungai orang mati, dia benar-benar yakin akan hal ini. Meskipun lautan bencana abadi dibentuk oleh Permaisuri Ming Yue yang memadatkan dosa-dosanya yang tak ada habisnya, sebenarnya itu adalah anak sungai dari sungai orang mati. Hanya dengan cara ini kita dapat menjelaskan bahwa Permaisuri Ming Yue dapat dengan mudah menghancurkan orang-orang kuat. Petik 2. Bagaimanapun, sungai mata air kuning sebenarnya adalah anak sungai yang mengalir dari sungai Necronomicon kuno. Tetapi anak sungai ini telah menjadi mandiri dan tidak dapat dikendalikan melalui arah sebaliknya. Tetapi bahkan jika Anda mengendalikan sungai mata air kuning, Kaisar Nether bukanlah tandingan Permaisuri Ming Yue, bukankah menurut Anda itu aneh? Kata Qin Chen dengan tenang sambil menatap Kaisar Nether dan yang lainnya. Ledakan. Seperti guntur yang meledak. Kaisar Netherworld bergumam, ya, saya adalah pengontrol sungai Huangquan. Saat itu, di alam yang sama, saya akan dikejar dan dipukuli oleh Permaisuri Ming Yue. Ternyata laut bencana abadi Permaisuri Ming Yue lahir dari sungai orang mati, jadi itu masuk akal. Pada saat ini, pikiran semua kaisar dunia bawah tiba-tiba menjadi jernih. Tidak, itu tidak mungkin. Kaisar Mingzang berkata dengan marah. Jika laut bencana abadi Permaisuri Ming Yue adalah anak sungai dari sungai mayat hidup, bukankah itu berarti dia juga menguasai sebagian dari sungai itu? Tentang mayat hidup. Lalu aku diam-diam mengendalikan mayat hidup. Tentang Changhe. Ya, jika tebakanku benar, Permaisuri senior Ming Yue seharusnya sudah merasakannya sejak lama. Qin Chen mengangguk. Hahaha, konyol, cari Suyuan. Jika demikian, mengapa dia tidak membeberkan semua yang saya lakukan saat itu? Biarkan saya mengintai. Konyol, tidak masuk akal. Kaisar Mingzang meraung, jangan pernah memikirkannya. Hancurkan hati Tao saya. Qin Chen menggelengkan kepalanya, apa yang saya katakan semuanya benar.
Adapun mengapa Permaisuri Mingyue tidak melakukan itu saat itu, dia pasti punya alasannya sendiri, tapi yang pasti adalah Qin Chen melihatnya sambil mencibir. Kaisar Mingzang, karena Permaisuri Mingyue berani menjadikanmu sebagai momok sampai sekarang, itu berarti dia tidak mengkhawatirkanmu sama sekali. Pasti ada tangan tersembunyi yang melawanmu di sungai ini dari undet, tapi kamu tidak menyadarinya dengan penglihatanmu. Ini konyol, itu konyol. Kaisar Mingzang meraung histeris, wah, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu tidak bisa lepas dari akhir yang tak terhindarkan. Titik. Putri Hades, dia jelas-jelas adalah orang dari bumi, dan dia baru saja mulai menerobos kaisar. Ketika kaisar ini membunuhmu dan memurnikanmu, mari kita lihat apa lagi yang ingin kamu katakan. Kaisar Mingzang tidak lagi peduli dengan hal lain. Asal-usul kaisar dewa setengah langkah membara seperti badai. Hanya kamu, Qin Chen mencibir. Tentu saja tidak. Kaisar Mingzang tiba-tiba memandang Kaisar Wu Yue dan berkata dengan galak, Wu Yue, apa yang masih kamu sembunyikan? Orang ini tahu bahwa kamu berkolusi dengan abis, apakah kamu masih ingin menyembunyikannya? Bab 5695, saatnya mengantre. Kaisar Mingzang memandang Kaisar Wu Yueming dengan marah, dan kata-katanya mengejutkan semua kaisar dunia bawah yang hadir. Bahkan Qin Chen memandang Kaisar Mingzang dengan heran. Pertikaian. Tindakan Kaisar Mingzang kali ini justru mengungkap Kaisar Ming dari 5 gunung. Salah. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Jika Kaisar Mingzang berkolusi dengan Kaisar Wu Yueming, maka Kaisar Mingzang bisa saja secara diam-diam memberitahu Kaisar Wu Yueming tentang apa yang terjadi di Laut Mati dan Laut Bencana Abadi, dan tidak perlu melalui masalah seperti itu. Kaisar Mingzang seharusnya segera melompati tembok. Berbagai pemikiran melintas, Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan, tidak terburu-buru, dan He Sisi dengan panik menyerap jalan dunia dan dunia bawah, dan terus memperkuat aura kaisarnya. Sekarang dia tidak perlu melakukan apapun, dia hanya perlu terus meningkatkan kekuatannya. Dengan Sisi dan Xiao Xiao di sini, menggunakan sumber sungai Undet dan patung batu Undet untuk menghentikan Kaisar Mingzang, Mingzang seharusnya menjadi kaisar yang cemas. Karena setelah Yu Sisi bergabung, Xiao Xiao dapat menggunakan kekuatan Laut Bencana Abadi untuk secara bertahap menekan kendali Kaisar Mingzang atas Sungai Orang Mati. Ketika Xiao Xiao sepenuhnya menguasai Sungai Orang Mati, Kaisar Mingzang pada akhirnya akan mengkhianati keluarganya dan ditinggalkan. Karena pengepungan oleh semua orang. Bagaimanapun, dia hanyalah Kaisar Dewa Setengah Langkah sekarang, dan dia menjadi Kaisar Dewa Setengah Langkah dengan bantuan kekuatan Sungai Mayat Hidup. Kamu, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Di depan semua orang, wajah Kaisar Wu Yueming tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata Kaisar Mingzang, dan dia berteriak dengan tergesa-gesa. Kaisar Neraka Istana ke-10 dan Kaisar Dunia Bawah buru-buru mundur, menatap Kaisar Dunia Bawah 5 gunung dengan niat membunuh. Kaisar Dunia Bawah lainnya juga memandang Kaisar Dunia Bawah 5 gunung dengan kaget dan marah. Jurang Maut adalah musuh publik seluruh alam semesta. Berlindung di Jurang Maut adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh seluruh dunia bawah. Semuanya, jangan dengarkan omong kosong Kaisar Mingzang. Kaisar Mingzang dari 5 gunung buru-buru ingin menjelaskan. Idiot. Kaisar Mingzang dengan cepat menyela Wu Yuemingdi dan menatapnya dengan marah. Wu Yue, tahukah kamu mengapa kamu tidak bisa benar-benar mengendalikan dunia bawah selama bertahun-tahun, benar-benar menekan 10 istana neraka, dan menghancurkan dunia bawah? Bunuh Kaisar Dunia Bawah. Petik 2. Karena kamu terlalu bodoh, terlalu picik, dan terlalu sulit diatur. Anak itu sudah lama mengetahui kolusimu dengan klan Abis, dan sekarang kamu masih ingin menyelamatkan dirimu sendiri. Apa yang paling harus kamu lakukan saat ini? Ambil saja inisiatif untuk bergabung denganku untuk menghadapi bocah-bocah itu, dan pada saat yang sama, perkuat dirimu sendiri. Karena begitu kaisar ini gagal, kamu pasti akan mati jika kamu kembali. Titik. Petik 2. Sungguh konyol kalau kamu masih berdalih. Wajahnya penuh kebencian, dan dia berkata dengan marah. Justru karena karaktermu yang ragu-ragu dan ragu-ragu, kamu tidak mencapai apapun sampai sekarang.
Kaisar Mingzang menatap Wu Yueming. Kaisar, kamu. Kaisar Wu Yueming terkejut dan marah. Dia tidak pernah menyangka Kaisar Mingzang akan mengungkapkan hal ini saat ini. Apakah kamu masih ragu-ragu? Kaisar Mingzang memandang Kaisar Wu Yueming dengan marah. Apakah kamu akan menunggu sampai anak laki-laki itu sepenuhnya mengendalikan sungai mayat hidup sebelum mengambil tindakan? Jangan lupa bahwa semua yang ada di Gunung Jiwamu dirancang oleh anak laki-laki ini. Dia tahu segalanya di balik Gunung Hun Yue Anda. Jika dia secara paksa membersihkan reruntuhan dojo Gunung Hun Yue Anda di depan umum, Anda harus tahu konsekuensinya. Terjebak adalah karena hasil karyamu. Apakah menurutmu orang ini akan memintamu untuk membalaskan dendam permaisuri Ming Yue? Setelah mendengar ini, ekspresi Kaisar Ming Yue tiba-tiba berubah. Dia telah menghancurkan sendiri dojo Gunung Hun Yue sebelumnya. Tapi itu hanya untuk mencegah orang lain menjelajahi dojo Gunung Hun Yue dan untuk menutupi lorong jurang yang terkubur jauh di dalam. Jika banyak kaisar besar di dunia bawah kembali ke dojo Gunung Hun Yue dan menghabiskan waktu, mereka juga akan dapat menemukan bukti bahwa dia berkolusi dengan klan abis permaisuri Ming Yue, yang bisa menampung orang kuat manapun di dunia bawah. Tapi tidak mungkin untuk mentolerirnya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tiba-tiba, Kaisar Wu Yueming sepertinya telah mengambil keputusan. Ledakan. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Pernyataan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung menyebabkan semua Kaisar Dunia Bawah yang hadir mengubah ekspresi mereka, terlihat ngeri, dan mulai banyak bicara. Apakah Kaisar Wu Yueming benar-benar berkolusi dengan klan abis? 5 Gunung Suci, mengapa? Kaisar Yama dari Istana ke-10 berkata dengan marah, tidak percaya. Kenapa? Bagaimana kabarmu, idiot? Tahu kenapa? Kaisar Wu Yueming melirik dingin ke Istana ke-10 Kaisar Yama. Sejak dia terungkap, dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong lagi. Mingzang, apa yang kamu ingin aku lakukan? Hahaha, oke. Sekarang anak laki-laki ini bersatu dengan keturunan jiwa Sungai Mati dan Permaisuri Bulan Gelap untuk mencoba merebut kendali saya atas Sungai Mati, bergegas dan bunuh anak itu dan yang lainnya. Begitu mereka mati, tidak ada seorang pun di sini yang bisa melawan kaisar ini. Kaisar Mingzang segera memerintahkan. Ya, saat Kaisar Mingzang selesai berbicara, Wu Yueming sudah bergerak. Dengan ledakan, sosoknya seperti sambaran petir, langsung menjatuhkan beberapa patung batu undet dan meledak ke arah Qin Chen dan yang lainnya. Nak, mati! Kaisar Wu Yueming berteriak dengan marah. Saat terbang, Wu Yueming di tangannya telah berubah menjadi gunung yang megah, dan dia menghantamkannya ke arah Qin Chen dan yang lainnya di depan. Ledakan, Rolling Mingshan menjulang tinggi di atas langit dan bumi, dan bayangan gunung yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, menekan Qin Chen dan kelompoknya dengan kuat. Tidak bagus. Wajah Kaisar Netherworld berubah. Sungai Huangquan, pergi. Meskipun Qin Chen telah menerobos ke alam Kaisar Agung, dia baru saja menerobos ke alam Kaisar Agung. Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, 4 dunia bawah. Bagaimana Anda bisa melawan Kaisar Agung? Dalam kecemasan, dia buru-buru mengaktifkan air Sungai Huangquan. Sungai Huangquan yang perkasa itu seperti sungai yang panjang dan bergelombang, tiba-tiba menyapu menuju Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Hah, keluar dari sini. Tapi ketika Kaisar Netherworld baru saja mengaktifkan air dari Sungai Huangquan, kekuatan mengerikan tiba-tiba turun. Kaisar Netherworld lah yang berbalik dan meninjunya, segera meledakkan air itu. Sungai Huangquan yang dia ledakkan meledak di tempat, dan sungai air yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekitarnya. Seolah mendidih, kekuatan mengerikan dari Kaisar Dewa menyapu, dan Kaisar Netherworld mengeluarkan erangan tertahan dan terjatuh kembali di tempat, dengan darah berdarah dari sudut mulutnya dan ekspresi ngeri. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia bukanlah tandingan Kaisar Mingzang yang telah menjadi Kaisar Dewa setengah langkah. Aula ketiga, apa yang masih kamu lakukan? Mengapa kamu tidak segera menghentikan 5 gunung suci? Kaisar Netherworld berteriak dengan cemas saat dia terbang terbalik. Itu hanya kolusi dengan jurang maut, lalu kenapa? Pemenang dan pecundang, sejarah dunia ini ditulis oleh para pemenang. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk bergabung denganku.
Saat kamu membunuh anak itu, kamu dan aku tidak bisa bagaimana kalau mengendalikan dunia bawah ini bersama-sama. Kaisar neraka istana ke-10 ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi, dan menyerbu ke depan. Tapi begitu dia bergerak, sebuah tangan besar menekannya. Dengan keras, tangan besar ini menekan istana ke-10-nya, hantaman melanda dirinya, dan aula ke-10 Kaisar Yama merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak, dan seteguk darah hitam muncrat. Hahaha, denganku di sini, aku ingin melihat siapa di antara kalian yang bisa menerobos. Kaisar Mingzang mengambil langkah maju dan langsung mengaktifkan mode yang tak tertandingi. Bum bum bum, dia meninju, dan orang-orang berkumpul di sekelilingnya. Patung-patung undead terus-menerus diledakkan olehnya, termasuk Kaisar Netherworld dan Kaisar Neraka Aula ke-10. Yang juga dihadang di udara olehnya, dengan satu orang melawan ribuan pasukan. Sikap seperti itu membuat semua orang berubah warna. Semuanya, kenapa kalian tidak datang dan membantu? Kaisar Netherworld mendongak dengan marah dan memandang Kaisar Netherworld lainnya di luar area inti di belakang. Saat ini, satu orang lagi akan mengambil tindakan, dan kekuatannya akan lebih besar. Ini, ekspresi semua orang sedikit berubah dan mereka ragu-ragu. Awalnya, mereka datang ke sini untuk merebut sumber sungai mayat hidup, tetapi sekarang situasinya jauh melebihi ekspektasi mereka. Kaisar Mingzang telah menerobos Kaisar Dewa setengah langkah. Kaisar Ming dari 5 gunung berkolusi dengan klan Abis, dan Ming Yue Permaisuri dan keturunan Hades muncul. Satu persatu perubahan tersebut membuat semua orang merasa sedikit bingung. Sialan, apa yang perlu diragu-ragukan? Kaisar dunia bawah 5 gunung sebenarnya berkolusi dengan klan Abis. Apakah kamu benar-benar ingin melihat klan Abis mengambil alih dunia bawah kita? Raungan kemarahan tiba-tiba terdengar dari kerumunan, dan Kaisar Si Huanglah yang tiba-tiba bergegas keluar, bunuh, hentikan Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya, dan selamatkan sang putri. Semua orang bingung. Namun, sebelum Kaisar Si Huang bisa masuk, api hitam yang menakutkan tiba-tiba turun dan langsung menyelimuti Kaisar Si Huang, menjatuhkannya dengan keras. Kaisar Api Hitam. Pupil semua orang menyusut saat melihat orang yang bergerak. Si Huang, kamu ingin ikut campur dalam perang? Ini konyol. Kaisar Api Hitam menyipitkan mata ke arah Kaisar Si Huang dan berhenti di depan tempat inti. Api yang mengerikan di jalan itu membubung, menghalangi semua orang. Kaisar Api Hitam, kamu berani menghentikanku. Aku mengerti, kamu adalah bawahan Kaisar Ming dari 5 gunung. Kaisar Si Huang memandang Kaisar Api Hitam dengan marah. Jadi, kamu sudah tahu tentang kolusi 5 gunung dengan jurang neraka klan. Dalam hal ini, temukan Su Yuan M untuk dibunuh. Boom! Kaisar Si Huang sangat marah, berubah menjadi batu besar, dan membantingnya ke arah Kaisar Heian. Kaisar Heian mencibir. Kaisar Si Huang memiliki identitas kuno, tetapi tingkat kultivasinya rata-rata semua. Dia mencoba untuk memblokirnya, tapi dia terus menerbangkannya, menyebabkan darah mengalir dari sudut mulutnya di tempat. Kaisar Si Huang dengan marah memandang kaisar lain yang tidak bergerak, dan berkata dengan marah, dasar idiot, apakah kamu tidak melihat situasinya dengan jelas? Sekarang adalah saat paling kritis untuk mengantri. Jika kamu salah, kamu mati, jika kamu berdiri benar, kamu hidup. Semua orang masih terpana. Mengapa kamu tidak membunuh Kaisar Api Hitam? Petik 2. Berbarisan. Semua orang terkejut. Kaisar Si Huang awalnya mempunyai ide ini. Apakah dia keturunan permaisuri Zhan Mingyue? Tetapi saat ini, serangan Kaisar Wu Yueming telah tiba di depan Qin Chen dan yang lainnya, dan gunung Wu Yueming yang menjulang tinggi runtuh dengan tekanan yang menakutkan. Kamu melihat pemandangan ini, murid Kaisar Si Huang menyusut, sudah berakhir. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.